Anda tidak mungkin tahu seberapa enak nikah itu sebelum mencoba. Maka dari itu silahkan dicoba. Motivasinya langsung sekarang jualan. Laki-laki itu perlu mengeluarkan spermanya setiap hari 1 kali minimal. Setiap hari harus mengeluarkan sperma. Sedangkan perempuan itu perlu mengeluarkan spermanya 4 hari sekali. Halo guys, jumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan part 2 membahas pernikahan dengan Kiai favorit kita semua, Kiai Muhammad Anwar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat selalu. Malam ini kita mau tanya-tanya tentang pernikahan lagi, karena kemarin rasanya masih banyak tanda tanya di dalam pikiran-pikiran saya dan teman-teman. Ya, jomblo memang selalu penuh tanda tanya. Itu tanda tanya. Setidaknya jodoh saya siapa belum terjawab tanda tanyanya satu. Kemarin kan gini, kemarin tuh sudah dibahas tentang apa pernikahan, terus kapan waktu yang pas. Kalau sebenarnya ya, kenapa sih kita kok harus menikah? Apa yang buat orang tuh kayak harus menikah gitu? Iya. Gimana? Perlu sekali memang setiap mau melakukan sesuatu kita harus tahu apa tujuan dari hal itu, sehingga timbullah yang namanya dorongan untuk melakukan itu, motivasi untuk melakukan hal itu. Kenapa jomblo-jomblo itu banyak yang tidak nikah-nikah sampai bertahun-tahun? Karena tidak bisa memahami esensi dari nikah itu tadi. Ketika ditanya kenapa harus nikah, tidak paham dia. Dipikir nikah ya sudah nikah gitu saja, hanya menghindari gengsi dengan teman-temannya gitu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menyebutkan, au kama qala, tanakahu tanasalu takfuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah, kemudian punyalah anak, kalian nanti akan jadi banyak, dan saya akan membanggakan kalian di antara para nabi besok di hari kiamat. Artinya Rasulullah bukan hanya mengutamakan kualitas, tapi beliau juga memikirkan kuantitas. Di antara nabi-nabi mulai dari Nabi Adam sampai akhir Nabi Isa, beliau membanggakan ini loh umatku yang paling banyak. Di samping kualitasnya, beliau sebagai khairul mursalin, umatnya juga disebut khairul umam, tapi disebut juga aktsarul umam atau aktsarul anbiya'i ummatan. Beliau adalah nabi yang paling banyak umatnya. Jadi tujuannya satu di antara sekian banyak tujuan adalah memperbanyak umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di sebuah keterangan menyebutkan bahwa nikah itu adalah tujuannya untuk qadha'ul watar, yaitu untuk melampiaskan nafsu supaya nafsu kita tidak liar. Ada sebuah keterangan menyebutkan manusia ini punya, mohon maaf ada kasarnya, ada sperma di dalam tubuh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan sperma itu diibaratkan seperti air sumur. Air sumur ketika tidak kita timba, tidak kita ambil airnya, maka air itu akan baner, akan basi. Begitu juga spermanya manusia ketika tidak dikeluarkan, maka akan basi, dan itu mengakibatkan kondisi tubuh tidak sehat. Dan itu bertahun-tahun sudah diterangkan oleh syariat. Akhir-akhir ini kedokteran baru mengungkap hal itu. Lebih dari itu yang saya terima dari salah satu dokter yang terpercaya. Di samping dia belajar kedokteran, dia juga belajar sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kenapa laki-laki itu diperbolehkan nikah lebih dari satu, sedangkan perempuan tidak boleh nikah lebih dari satu? Kenapa? Jadi kebanyakan wanita, ini pembahasannya agak menggol. Kebanyakan wanita kan berpikirnya enak ya laki-laki itu boleh nikah lebih
dari satu. Sedangkan perempuan tidak bisa nikah lebih dari satu. Tapi kalau laki-laki berpikirnya bukan begitu, enak ya wanita itu bisa menikah dengan laki-laki milik wanita lain, sedangkan laki-laki tidak bisa menikah dengan perempuan yang sudah dimiliki oleh laki-laki lain. Itu kan pikiran positifnya laki-laki. Pikiran positif. Kata dokter tadi, laki-laki itu perlu mengeluarkan spermanya setiap hari 1 kali minimal. Setiap hari harus mengeluarkan sperma. Sedangkan perempuan itu perlu mengeluarkan spermanya 4 hari sekali. Sehingga ketika laki-laki itu perlu setiap hari, sedangkan perempuan perlu 4 hari sekali, maka kan tidak terjadi kontradiktif. Jadi tidak cocok gitu. Yang sini harus keluar setiap hari, yang di sini tidak boleh setiap hari, 4 hari sekali. Sehingga tidak cukup hanya satu wadah ini. Jadi laki-laki harus disiapkan 4 wadah, itu idealnya. Dan ini sesuai dengan syariat. Jadi sementara yang kita sebutkan, yang pertama adalah memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah qadha'ul watar, melampiaskan nafsu ini agar tidak liar. Mungkin sebenarnya 2 tadi sebenarnya sudah cukup lah untuk mendorong para jomblo untuk. Kalau zaman sekarang mungkin ditambahin gengsi tadi itu. Gengsi jomblo. Oh. Biasanya kan ke sana ditanya kerabatnya, teman-teman, kapan kawin? Oh, iya. Kapan kawin? Sumpek ngerasa kapan kawin. Nggak kawin. Padahal kalau menurut pandangan para jomblo itu diantaranya mereka yang sudah kawin itu sumpek, sehingga tanya yang jomblo, kapan kamu sumpek seperti saya? Itu mungkin motivasi buat para jomblo yang masih ingin nambah jomblonya, bisa bahasanya katanya orang memang lebih mudah untuk mengajak kepada ketidakenakan daripada keenakan. Ini kenapa kalau tidak enak banyak orang ajak-ajak, termasuk kapan kamu nikah? Nah, enak ini ya. Nggak, tergantung yang ngajak. Kalau jomblo ya begitulah, hanya sekedar meraba. Tapi kalau sebagai jomblo ya, sebenarnya jomblo yang sudah kayak siapa sih yang seharusnya jomblo itu sudah waktunya menikah gitu. Siapa yang seharusnya itu menikah dan siapa yang mungkin harusnya dipilih untuk menjadi pasangan? Iya. Untuk siapa yang harus dipilih menjadi pasangan? Masalah jomblo kemarin kita sudah membahas kapan harus nikah itu kan. Kalau Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis kitab khusus judulnya Al-Ulama'ul Uzzab alladzina atharul ilma 'ala zawaj, ulama di situ beliau menyebutkan 20 biografi ulama yang sampai mati tidak sempat menikah karena sibuk dengan menulis kitab atau sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ngajar. Nah, kita di akhir zaman ini jomblo, sesibuk apa jomblo itu sehingga melupakan menikah? Tidak mungkin kan kalau akhir zaman ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalau bagi perempuannya, disebutkan sama beliau, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid wa fi riwayah wa fasadun kabir. Bagi wanitanya atau orang tuanya wanita ini, kalau datang kepada kalian laki-laki yang mau melamar anakmu itu, yang kamu sudah ridho dengan agamanya, artinya agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya juga baik, fazawwiju, sudah terima, jangan banyak milih, jangan banyak pikir, jangan banyak pertimbangan, istiqomahnya gini segala macam, dilihat nasabnya, ya sudah, pokoknya agamanya bagus, akhlaknya bagus, lain-lain itu nanti ngikut, fazawwiju, nikahkan. Kalau enggak, karena kamu pertimbangannya orang kiri, pertimbangannya kurang ganteng, pertimbangannya nasabnya tidak jelas, nasabnya hina. Kalau tidak mau, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Salah satu bentuk fitnah adalah perempuan tadi akan sulit cari jodoh, sulit mendapatkan jodoh. Itu fitnah yang terkecil. Nah, itu maksudnya fitnah itu berarti gimana ya Mas? Fitnah itu ya semacam ujian yang menjadikan dia tidak kuat untuk menahan agama ini. Oh,
Itu yang disebut fitnah. Sehingga disebutkan salah satu di antara bentuk fitnah itu ya Nggak laku-laku. tidak laku-laku itu. Karena kan banyak pertimbangan. Aku tak laku-laku. Itu karena kebanyakan pertimbangan. Sudah ada laki-laki yang datang, agamanya baik, akhlaknya baik, tapi ditolak gara-gara masih ada pertimbangan lain yang dianggap lebih penting. Padahal jadi agama dan akhlaknya sudah mewakili dari itu semua. Kemudian bagi laki-lakinya disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tunkahul mar'atu li arba' li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha fadfar bidatid din taribat yadak atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya wanita itu dinikah karena kecantikannya, nasabnya, hartanya, dan agamanya. Tapi untuk kalian resep dari Rasulullah, ambil ini yang agamanya baik. Maka kalau kamu memegang agamanya yang baik, cari batiada, kamu akan beruntung. Berarti kayak kalau yang perempuan sebagai mungkin istri itu memilih suami itu yang agamanya diridhoi, akhlaknya diridhoi. Kalau sebagai laki-laki memilih istri itu yang agamanya bagus. Karena kan sama berarti sebenarnya sama. Poin pentingnya adalah agamanya. Kalau akhir zaman ini mungkin singkat bagi perempuan yang agamanya baik, ketika keluar rumah dia mau menutup aurat, tidak mudah bergaul dengan laki-laki lain. Itu sekilas sudah mewakili dari sekian banyak kediniahan atau akhlak yang baik bagi perempuan. Karena perempuan ini penting sekali, laki-laki untuk memilih perempuan jangan sampai salah pilih. Ada pada waktu Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah, ada orang tua yang lapor membawa anaknya. Orang tua membawa anaknya kepada Sayyidina Umar. Zaman dulu kalau ada rakyat butuh sesuatu mau mengadu langsung pada Amirul Mukminin, khalifah. Jadi kalau sekarang ini mungkin langsung ke presiden, gampang sekali. Sekarang kan ruwet, ke bupati saja ruwet. Zaman dulu langsung ketemu Sayyidina Umar, matur Sayyidina Umar, ini anak saya durhaka kepada saya sebagai orang tuanya. Hanya Sayyidina Umar dengan kebijakannya tidak langsung menghukum anak itu, tidak langsung memarahi anak itu, tapi klarifikasi dulu sama anak, benar enggak kamu durhaka sama orang tua? Anak itu juga cerdas. Sebentar sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu. Di samping anak punya kewajiban kepada orang tua, apakah orang tua juga punya kewajiban kepada anaknya? Ini kalau bukan anak cerdas nggak mungkin jawab pertanyaan. Harus cerdas ya. Cerdas, anaknya cerdas. Kalau kita mungkin sekecil itu mungkin kan nggak mikir itu kan, pokok kita disuruh nurut. Oh, itu anak kecil. Anak kecil. Oh, bocah. Akhirnya Sayyidina Umar jawab iya. Di samping anak punya kewajiban kepada orang tua juga punya kewajiban kepada anak. Apa itu? Kewajiban pertama adalah memilihkan ibunya anak harus yang baik. Poin pertama. Itu kewajiban ayah berarti. Kewajiban ayah. Sebelum punya anak, siapkan calon ibunya anak ini yang baik. Ya, yang disebutkan fal bizati din tadi, ibunya yang baik. Kemudian yang kedua, beri nama anak nama yang baik. Dan yang ketiga, ajarilah anak Al-Quran. Hanya anak itu langsung jawab. Tiga-tiganya dilanggar sama bapak. Kata anak itu. Pertama, ibu saya ini bukan ibu baik. Ibu budak hitam atau apa ini disebut bukan yang jelek lah. Akhirnya jadinya ya kayak saya ini. Ganteng enggak ada gantengnya, jadinya kayak gini. Yang kedua, nama saya ini nama jelek. Saya dikasih nama Ju'lan. Kalau bahasa Arab Ju'lan ini naw'un minal khufash, bentuk kelelawar. Kalau mungkin di zaman sekarang kita ini mungkin kampret mungkin. Nama saya lowo mungkin. Atau lowo. Saya dikasih nama kampret atau lowo. Ini nama apa ini? Itu nama saya, pemberian bapak saya. Enggak enak didengar. Enggak enak didengar. Dan yang ketiga, saya tidak diajari sama sekali tentang Al-Quran. Tiga-tiganya dilanggar oleh bapak saya. Akhirnya Sayyidina Umar langsung justru orang tuanya yang dimarahi. Ya sudah, kamu pulang.
ternyata kamu mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Ini kata Sayyidina Umar, kebijakannya Sayyidina Umar ibn Khattab. Insyaallah. Jadi sebenarnya kayak seberapa penting siapa dalam pernikahan itu? Penting sekali. Yaitu salah satunya tentang nanti menurunkan bibit-bibit bagi anak-anaknya ini. Ketika ibunya bukan orang yang abidah, yang ahli ibadah, bukan orang yang ahli agama anak-anaknya. Ada yang satu menyebutkan, salah satu ulama Indonesia yang tinggal di Makkah, saya tidak sebutkan namanya, itu Masya Allah, kita semua mungkin tidak asing dengan nama beliau, terkenal seanti rubuhnya, bahkan kitab-kitabnya menyebar di mana-mana. Itu ternyata ketika diselidiki, anaknya tidak ada yang jadi ulama besar loh ini, anaknya tidak ada yang jadi ulama. Setelah diteliti katanya, ternyata istrinya ulama tadi yang menurunkan anak yang tidak ulama itu, istrinya adalah istri pembisnis yang bukan ahli ibadah. Ya mungkin agamanya tidak buru-buru banget ya, cuman bukan yang ahli ibadah, ahli bisnis. Nah, pantas untuk jadi punya para ulama. Nah, akhirnya anaknya tidak ada yang jadi ulama. Jadi peran penting sekali khususnya seorang ibu. Kalau balik ke siapa tadi, berarti gimana kalau misalnya ekspektasi dari apa ini? Ekspektasi harapan dari seorang jomblo ataupun jombloati itu kayak menyebabkan banyaknya penolakan atau keminderan. Misalnya si laki-laki menganggap dirinya belum mampu untuk menjadi ayahnya ulama, ayahnya seseorang anak yang luar biasa, atau si ibu juga merasa dirinya belum mampu, atau bahkan ke yang lainnya, misalnya yang laki-laki merasa belum nemu perempuan yang pantas jadi ibunya ulama, atau yang perempuan bahkan menolak berkali-kali laki-laki karena merasa laki-laki yang meminangnya itu belum pantas jadi ayahnya ulama. Gimana permasalahan, seberapa dalam sebenarnya siapa yang harus dibahas? Iya, sebenarnya itu kan sangat penting. Tapi di dalam dunia kehidupan ini ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana ada istilah kufu, kesetaraan derajat lah antara calon suami sama calon istri. Mungkin bagi saya wanita itu solihah. Tapi mungkin bagi orang yang selain saya menganggap kurang solihah bagi saya. Atau mungkin menurut saya itu belum solihah, tapi menurut orang yang mungkin di bawah saya ya makomnya itu dianggap sudah sesolihah itu. Jadi sehingga dari situlah ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang hidup di bumi ini pasti mendapatkan jodoh. Karena dari situ kita sudah tahu semuanya pelajaran-pelajaran yang tadi, sepenting apakah kita menentukan siapa untuk yang kita nikahi. Tapi ternyata ya begitulah kenyataannya. Bagi kita mungkin yang sudah tahu pelajaran itu sudah cocok sekali, sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang diterangkan oleh dawuhnya Rasulullah SAW. Meskipun menurut selain kita sebenarnya belum. Maka dari itu, selain dari pembahasan itu ya, ada banyak laki-laki yang gantemnya Masya Allah, ternyata istrinya jelek. Ada juga lah perempuan yang cantik banget, ternyata dapat jodoh laki-laki jelek. Disitulah ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus yang ganteng dapat cantik, yang jelek dapat jelek juga, enggak ternyata. Seandainya pasti kan namanya manusia pasti cari yang laki-laki ya, pasti cari perempuan yang cantik. Ternyata perempuan yang jelek-jelek juga dapat jodoh yang ganteng-ganteng. Ya, yang ganteng-ganteng juga. Setelah kita teliti, ternyata kata suaminya, istri yang menurut kita jelek tadi sudah cantik bagi dia. Dari situlah ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nggak nyampe kita kalau membahas rahmatnya Allah. Berarti sebenarnya siapa tadi sudah cukup selesai dengan keyakinan atau gimana? Ya keyakinan sesuai kelasnya masing-masing.
sekarang misalnya kalau kita sudah termotivasi berat, sudah punya dorongan kuat, sehingga kita mungkin sudah menemukan atau sudah menentukan siapa calon atau siapa pasangan kita. Sebenarnya di mana sih nikah yang dianjurkan atau yang pas itu? Kalau yang dimaksud nikah itu adalah akad, karena nikah kan memang akad, maka disebutkan dalam sebuah hadis, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi biduf atau bidufuf atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Umumkan, sebarkan, viralkan. Zaman sekarang viralkan, viralkan nikah ini dan adakan nikah itu di masjid. Kemudian tabwilah terkah. Kalau dari zahirul hadis ini, proses akad sebaiknya di masjid selama dengan proses yang kita bisa meyakinkan ketika nanti hadirin hadisi masjid tidak ada mukarot di situ. Misalkan nanti ada orang-orang fasik yang misalnya atau ikhtilat dan segala macam lah, dengan ketentuan yang tertentu. Kalau sekarang mungkin ketika kerumunan ada protokol kesehatan, bisa tidak dilaksanakan protokol kesehatan? Kalau tidak bisa, jangan kerumunan massa. Di masjid juga begitu. Kalau memang dirasa nanti bisa menghindari muharramat, ya baik sekali di masjid. Kalau misalnya selain masjid ini ada sesuatu yang bisa, mungkin beberapa orang tidak mau ke mainstreaman karena semua orang masuk kabeh manten di masjid gitu. Mungkin ada solusi lain apa? Sementara yang saya tahu dari nas-nas hadis atau kalamul ulama, kita tahu cuma di masjid lagi, masjid. Selain masjid ya mungkin tidak ada afdholiyah, tapi tidak ada larangan. Nah, sekarang mungkin sebagai penutupnya mungkin bisa diberi motivasi lebih lah, khususnya buat yang jomblo-jomblo supaya termotivasi untuk menikah. Motivasi untuk nikah. Jomblo kadang-kadang belum tahu seenak apakah yang namanya nikah. Anda tidak mungkin tahu seberapa enak nikah itu sebelum mencoba. Maka dari itu silahkan dicoba. Motivasinya langsung sekarang jualan. Ya mungkin itu dulu untuk malam ini. Terima kasih daun-daunnya, pencerahannya. Semoga sahabat-sahabat jomblo semua sudah tercerahkan. Amin. Jadi perjumpaan kita untuk kali ini cukup di sini saja. See ya.